Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Saya live ini saya membahas masalah karomah Habib Lutfi kalah dengan karomah saya. Anda percaya kalau karomahnya Habib Lutfi kalah dengan karomahnya saya? Bahkan karomah-karomah kiai se-Indonesia kalah dengan saya. Saya sudah emosi gara-gara masalah nasab orang-orang Islam yang punya kedudukan di Indonesia, terutama Habib Lutfi, MUI, Menteri Agama, dan kalangan Nahdliyin, terutama pemimpin Nahdliyin yaitu Gus Yahya Saqut Khalil dan jajaran ulama se-Indonesia yang saya harapkan syafaat dan barokahnya tidak punya langkah sama sekali. Juga Muhammadiyah, juga pemerintah. Hingga ada keputusan sepihak, Serang memutuskan Robito dibubarkan dan tidak ada nama Habib. Tidak boleh menggunakan kata nama Habib karena catatan keluarga dengan titel itu beda. Maka saya somasi semua ulama di Indonesia. Karena apa? Khususnya NU. NU itu paham tentang NU apa enggak, atau NU-NU-an, atau karena ada organisasi, sudah terbentuk organisasi kemudian merasa NU dengan KTA-nya, dengan organisasinya, yang saya tanyakan. Terus NU kultural, penyampaiannya, pendapatnya tidak dihiraukan. Ini yang membuat saya marah. Anda tahu? Karena kalau konsep NU yang sebenarnya digunakan tidak mungkin ada permasalahan. Karena NU jelas konsepnya la islama illa bitokoh. Tidak ada Islam. Tidak Islam apabila tidak punya kemampuan pengetahuan yang luas, fadilah pengetahuan, keutamaan pengetahuan yang luas, itu tidak dikatakan Islam. Karena pengetahuan yang luas sebagai sarana pengambil keputusan yang bijak. Kitabun ukimat ayatuhu summa fusilat milladun hakimin hobir. Sebagai sarana Allah tak butuh illallah innani lakum minhu nadhiru wa basiwa nistaghfiru ila akhirih. Sumber keputusan sistem NU adalah berdasarkan pandangan ilmu yang luas. Tidak boleh membunuh sistem karakter ilmu. Paham? Paham nggak? Kalau nggak paham, keluar dari NU. Masih banyak generasi yang bisa meneruskan perjuangan NU. Karena banyak orang-orang yang tidak punya KTA lahir tetap NU dan sudah terdaftar di langit NU. Tidak mau Muhammadiyah dan tidak mau lainnya. Karena itu sumber kekuatan petunjuk Allah. La islama illa bitokoh.
Dan pengetahuan yang luas itu sebagai sarana membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bukan menurut opini kepalanya masing-masing, pendapat masing-masing, logika masing-masing. Tapi logika itu berdasarkan kitab. Saya melihat contoh-contoh yang sudah tidak jelas. Taklid buta. Bahasa sami'na wa atokna diputus, tidak diteruskan. Sami'na wa atokna hufrona karobana waikal masir, sebagai pertimbangan keputusan, sebagai sarana mohon ampun. Maka Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesampainya saja, jangan memaksakan kehendak. Membuat opini publik buat kaum-kaum Nahdiyin. Saya tidak pernah bertikai dengan siapapun, tapi saya punya kewajiban watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Islam adalah saudara saya fil baladi Indonesia. Apabila orang Islam lain terusik dan sakit, maka saya ikut merasakan sakit. Nah, Islam ilah bitokoh itu NU, satu pandangan yang luas. Seperti Gus Dur tidak menyalonkan presiden karena tidak diterima dalam pendaftarannya, maka dia memilih golput. Karena apa? Pertimbangan ilmu yang luas. Pertimbangan ilmu yang luas mengerti Gus Dur itu dipilih dalam PKB, dijadikan seorang pemimpin, dan seorang pemimpin itu harus taat kepada yang dipimpin. Dan taat bima faradallah Gus Dur, makanya dia itu golput. Karena Gus Dur, saya telepon, apa alasannya Gus? Karena NU, konsep NU katanya gitu. Saya tidak pernah mendampingi Gus Dur, tidak seperti Muafik, seperti Gus Yahya Sakut Khalil dan lain sebagainya, dan Cak Nun dan lain sebagainya, yang sok-sokan tahu tentang Gus Dur tapi tidak tahu melihat apa yang dititipkan Allah kepada Gus Dur. NU itu petunjuk, kata Gus Dur, bukan opini, bukan logika, bukan organisasi, tapi opini dan logika yang terorganisasi oleh petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. La islama illa bitokoh, wala tokota illa bil jamaah. Makanya diikuti. Karena ilmu yang begitu luas sebagai sarana pertimbangan seperti Gus Dur diikuti. Makanya dia ngomong, saya presidennya, Megawati wakilnya, Amin Rais MPR-nya, didukung oleh pengikutnya dan didukung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Prinsip NU. Karena Gus Dur adalah orang yang berpengetahuan luas dan kemudian diangkat menjadi pemimpin karena dasarnya ilmu, bukan Gus Durnya. Imaratan bitoat, fakta itu Gus Dur. Tidak seperti Hasyim Muzadi dan Gus Solah. Gus Solah di Golkar, Hasyim Muzadi di PDI waktu itu. Gus Dur milik golput dan tidak nyoblos. Karena Gus Dur paham tentang NU. Gus Dur sebagai punya hak rakyat yang diminta oleh birokrasi dikasihkan. Kemudian birokrasi tidak bisa mengelola hak rakyat, dikembalikan kepada Gus Dur haknya sebagai rakyat untuk memilih bebas dan rahasia. Karena bebas, maka tidak ada pilihan, karena dia memikirkan pengikutnya sebagai orang NU yang mafaradallah, pemimpin yang taat Gus Dur, maka dia memilih golput. Makanya saya sering telepon-teleponan sama Gus Dur, makanya saya golput. Itu konsep NU. Dan saya NU pribadi, penerus generasi Gus Dur. Lu mau cocok silakan, tidak cocok silakan. Saya diakui orang yang sangat menyintai perjalanan Gus Dur, silakan, tidak silakan. Tapi saya mahabbah kepada Gus Dur. Siapapun yang menghina Gus Dur, saya meneruskan perjuangan Gus Dur. Sampai dari manapun kamu akan kejar-kejar, saya kejar-kejar. Dohiron wabatinan, dohiron wabatinan, dohiron wabatinan.
Ini sudah melenceng dari judul YouTube. Tapi saya menerangkan tentang NU, jadi tidak melenceng. Jadi bagi orang-orang NU harus dipahami itu. La islama illa bitokoh, konsep NU. La islama illa bitokoh, wala tokota illa bil jamaah, wala jamaatan illa bil imarat, wala imaratan illa bitoat, wala ta'ata illa bima faradallah. Saat itu Gus Dur golput, saya tanya pemimpin-pemimpin NU hampir satu Jawa, dan kiai-kiai tidak tahu konsep tentang itu. Dia cuma mikirnya ahli sunnah wal jamaah, pedomannya ijma, qiyas dan lain sebagainya. Kalau Anda ingin tahu, NU adalah konsepnya la islama illa bitokoh, wala tokota illa bil jamaah, wala jamaatan illa bil imarat, wala imaratan illa bitoat, wala ta'ata illa bima faradallah. Sekarang kita berbicara tentang karomah Habib Lutfi dengan saya, lebih tinggi saya. Saya menantang Habib Lutfi kalau bisa mengubah dalam ilmu ru'yah, melihat, menghitung orang, itu masih bisa dirubah. Kata-kata ilmu dirubah atau ditambah atau diruat, itu namanya ilmu belum jadi. Ilmu Jawa juga bisa begitu, masih dirubah, diralat dan lain sebagainya, itu namanya ilmu belum jadi. Kalau Anda punya karomah, saya tanya tentang ilmu. Siapapun ulama yang bisa membahas masalah ini, saya pengen tahu. Saya tidak sombong, ini ilmu. Dalam ilmu syariat, boleh tanya Gus Bah, siapapun. Kalau bisa, wajib ngomong bisa. Kalau nggak bisa, jangan ngomong bisa. Kalau nggak bisa, jangan ngomong bisa. Kalau bisa, jangan ngomong nggak bisa. Jadi 4, bolak-balik itu. Kalau bisa, jangan ngomong nggak bisa. Dilarang itu dalam agama. Kalau nggak bisa, jangan ngomong bisa. Itu syariat. Tidak boleh membunuh karakter ilmu, karena membunuh karakter ilmu sama saja menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Anda sudah menutupi masalah nasab. Silahkan dicek dalam kehidupan Habib Lutfi dan pendengar saya, siapapun Anda, baik kalangan NU, Muhammadiyah atau apa, bahwa tanda-tanda takdir itu saya ketahui. 1, kalau hurufnya A pertama, Amir, itu pasti sulit dibilangin. Anis sulit dibilangin. Amin Rais sulit dibilangin. Huruf A pertama. A. Huruf A kedua keinginannya tinggi. Nanti kamu tepatkan sendiri sama Habib Lutfi sama yang lain-lainnya, terserah. Huruf A seumpama tak fathah ta, ta bunyinya A. Itu keinginannya tinggi. Kalau short fathah so, fathah yang bentuknya O, so, itu semaunya sendiri. Sekarang PDW. A, so, O, A, I, U, E, O. I banyak akal. Huruf E menyepelekan. Eko, Endro, Edi, Epang. 1. I banyak akal. U banyak angan-angan, tulul amal namanya. Huruf R ngeyel. Siapa yang hurufnya R ngeyel? Padi, Parjo, Pai, Parmin. Apakah huruf ini baik? Tidak. Lutfi, lu banyak angan-angan, tulul amat. Huruf T yang mati. DT. D mbangetakan huruf T itu pintar cari alasan. V menggunakan akal, sudah pintar mencari alasan, masih menggunakan akal. Akhirnya apa? Wasaniman kusun wanas buhu dohar warokmuhu yunwa kada edun yujar. Tidak saya terangkan, kasihin lu. Berisik be.
Nyepelekan, L-nya ngeyel, C-nya akal, huruf K-nya mutung. Bahar, banyak keinginan tinggi, hanya keinginan tinggi, huruf R-nya ngeyel. Amin Rais, A, sulit dibilangi, abnormal, rada stres. Mi, banyak akal, L-nya ngeyel, I-nya banyak akal, huruf S tidak menerima pendapat orang. Anis, abnormal, sulit dibilangin, semaunya sendiri, menurut pendapatnya sendiri, tidak butuh pertimbangan orang lain. Makanya visi dan visinya muntir-muntir. Niat menggunakan akar, huruf S tidak menerima pendapat orang lain. Huruf S yang mati tidak menerima pendapat orang lain. Pendapat orang lain. U, E, Y. I itu pandai mencari balat, atau pandai membuat definisi, atau pandai mencari referensi. Seperti Zaini pandai mencari referensi dengan berbagai alasan, kaidah-kaidah. Saifuddin, huruf E ketiga, maka pandai mencari balat. Fauji, banyak cocot. Bagaimana harus merubah? Ilmunya siapa yang harus bisa merubah? Mau diganti namanya? Yang bagus, salah. Makanya tahu Anda, Rasulullah diutus ke dunia ini, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Membenahi akhlak, bukan membenahi nama. Karena kalau kamu ingin tahu Allah, katanya Bapak Habib Lutfi memegang torekoh 5 tahun. 5 kali jabatan. Dalam torekoh punya kaidah begini. Kalau Anda ingin tahu Allah, maka ketahui dirimu sendiri dari nama. Wa ja'lul lafdi dalilan alal makna au biqasdi. Wa utawi gustoro iku ja'lun, menjadikan lafdon kepada suatu bentuk nama, dalilan untuk arah menunjukkan watak perilakunya yang sebenarnya, alal makna kepada masuk tujuan Allah. Jadi Allah itu menciptakan semuanya, tujuannya liyabluwakum, bukan untuk menjelekkan. Jelek itu agar dirubah. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kamu merubah kepada kejelekan, maka kehancuran. Kalau kamu menutup-nutupi kebaikan, maka kamu akan hancur. Kalau kamu menghadang-hadangi petunjuk Allah yang melalui Kiai Imaduddin yang harus didudukkan bersama sebagai sarana silaturahim seluruh Indonesia, bahkan kita harus bangga dengan adanya Kiai Imaduddin, kajian nasab bisa satu dunia. Anda tutup-tutupi, karakter ilmu kamu bunuh, berarti kamu bukan pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau apa? Karomah apaan? Saya ingin tahu karomahnya. Kalau mau ubah untuk kebaikan, Nabi Yusuf sudah menyadari tentang dirinya. Nabi Yusuf sadar diri, mengatakan dalam surat Yusuf, wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Rasul Nabi Yusuf mengakui, saya itu merusak pada diri saya, nafsu itu merusak pada diri saya. Makanya dia tidak menjawab walaupun dituduh salah. Padahal Nabi Yusuf benar, dia tetap menjalani dan siap mohon ampun. Itu Nabi Yusuf. Apalagi Anda salah tidak mau mohon ampun, terlalu. Akhirnya Nabi Yusuf menambah, illa ma rahima rabbi inna rabbi la ghafurur rahim. Kalau nafsumu kamu ubah menjadi kebaikan, maka Allah akan memberikan jalan. Fi sabilillah ala sabili khairi. Jalannya Allah itu jalan mana saja yang kamu kehendaki. Wa idkullat hulu hadil Korea baba sujatan, mencolot baba sujatan nafilakum khotoyakum wasanazidul muslimin. Ambil aja semua yang ada di dunia, makan aja. Mau kamu bentuk negara, kamu bentuk apapun, dengan persatuan Islam boleh, persatuan Kowuk juga boleh, silahkan kata Allah. Tapi Allah hanya meminta baba sujatan, sistem yang betul. Nafilakum khotoyakum wasanazidul muslimin. Baru Anda dikatakan orang yang benar, yang baik. Kalau tidak berarti Kowuk.
Ini ilmu karomah, sarengat, sarengate hakikat, sarengate tarekat, sarengate makrifat. Dan ini ilmu hakikat, hakikate sarengat, hakikate tarekat, hakikate makrifat. Dan ilmu tarekatnya tarekat, tarekatnya makrifat, tarekatnya sarengat, tarekatnya makrifat. Dan ini ilmu makrifat, makrifatnya sarengat, makrifatnya hakikat, makrifatnya tarekat. Secara ilmiah, untuk melihat apa yang ada di otak Anda, wa tahiru masusun, apa yang tersusun pada otak Anda, al-i'rabu wa tahiru, Anda kemasukan apa menjadi pemimpin yang tidak beramanah. Apakah itu amanah, saya tanyakan. Ayo dudukkan bersama kalau memang kamu amanah. Ketua PBNU Muhammadiyah, Menteri Agama, juga Mahfud MD, juga Bapak Jokowi sebagai Bapak Kepala Negara, bahkan TNI Polri harus mengawal semua ini. Kalau memang merusak bangsa ini, kita sebagai orang Islam, hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, demi terbentuknya baldatun thayyibah yang terkibnya mu'anas, yang masih bermasalah, yang masih banyak kotoran yang harus kita bersihkan. Ini kewajiban kita berbangsa dan bernegara untuk membersihkan kotoran-kotoran, sampah-sampah yang menggerogoti kemerdekaan Indonesia, tupai-tupai yang tidak ikut berjuang menggerogoti kemerdekaan, tembak, bantai, buang di tempatnya. Paham? Baru dikasih jabatan kayak gitu. Cinta tanah air, NKRI harga mati. Apaan tuh? Membohongi rakyat. Ini rakyat Indonesia harusnya menuntut siapapun orang-orang, baik LSM atau apapun, baik LBH maupun apapun. Ini kewajiban mereka demi bangsa. Mau ngelawan saya tentang karomah, dari sisi mana, sudut pandang mana? Kira saya goblok banget apa? Nanti suruh ya kalau sama saya. Yang masuk pada otak Anda saya tahu. Saya itu adalah komandan langit yang harus bisa mengontrol. Kamu tahu nggak kemarin? Waktu saya live Al Zaitun, saya nggak muluk-muluk live-nya. Ditanya netizen bagaimana begini, apa Al Zaitun itu punya jaringan banyak, gampang nanti saya bantai semua. Nggak peduli TNI Polri, saya nggak peduli, saya bantai. Siapapun yang mengotori bangsa saya bantai saya. Kalau perlu saya buat banjir di musim panas. Sekarang banjir kan, akhirnya polisinya tertangkap berapa oknum-oknumnya. Mahfud MD jadi berani kenapa? Karena saya kasih ruh langit waktu awal DPR. Mau saya turunkan pasukan lain untuk ngacak-ngacak kamu. Dukung kajian ilmiah beralasan, kadang-kadang pendukung taklid buta karena Kiai Imaduddin. Jangan, karena ilmunya petunjuk Allah yang dititipkan Kiai Imaduddin itu harus kita jaga. Ya menjaganya ya Imaduddinnya, karena sebagai wadah, kalau wadah pecah ya berdoa dledek. Sopo sing iso ngomong koyo ngene? Kecuali congore dowi, cangkeme dowi, muka rombengan ini. Nggak laku di masyarakat, nggak laku. Kamu yang laku justru tidak amanah. Dosamu tumpuk-tumpuk. Ora usah mbok sok-sokan tutupono. Adunya mahalul balwa wal fitam. Dunia itu tempat cobaan, masih cobaan nasab. Sudah pelin-pelan, sudah munafik, sudah menutup diri, menghindar, membuat fitnah. Kamu membuat fitnah, saya akan membuat fitnah. Saya daftar Habib semua. Saya jadikan Habib, manggilnya harus Bib semua. Laki-laki ya dipanggil Bib, perempuan dipanggil Bib, ayam panggil Bib, sapi panggil Bib, babe, bib,
beb, habis bebnya. Panggil aja Habib, siapa yang nyuruh? Dowi. Hubul waton minal iman. Ayo NO sing ngomongnya apa? Jajal terkipe Gus Kausar kon nerangno iku. Terus Gus Muafiq kon nerangno. Terus mau Gus Miftah kon nerangno. Terus siapa iku? Gus Yahya Sakutkhalil kon nerangno. Terus Habib Lutfi kon nerangno. Terkipe baldatun thayyibatun warabul ghafur. Kon nerangno iku. Apa tugas kita tentang baldatun thayyibah? Apakah bisa warabul ghafur Indonesia? Tidak, sampai kiamat Indonesia tidak bisa warabul ghafur. Thayyibah aja sudah baik sekali. Sok-sokan baldatun thayyibatun warabul ghafur. Lambene padha mengap-mengap koyo yo. Wah. Ketemu wong edan kowe meletek ndase. Oke bro, oke. Yang penting kalau sama saya enak kan. Yang penting oke bro. Oh orang kok aneh-aneh. Dalil dibuat sundul-sundulan kayak bola. Dibuat pinter-pinter kan. Dihiasi serban. Habib-habibnya mana? Lari. Habib Taufik mana? Bahar mana oknum-oknumnya itu? Hah? Mau ganti Sayyid? Mau ganti apa? Cangkeme, waduh, ini ngawur cangkeme Habib bosok ya. Ojo melo-melo aku wae kowe ora duwe dasar kok tambah dosa tok. Aku wae sing ngerti batas-batas e wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Kowe ojo melo-melo aku. Ganti bebek aja ya. Oke teman-teman, segitu aja. Kerja nanti wajib cari nafkah. Saya ingatkan satu, enggak usahlah habib-habiban, birrul walidain. Masukkan uang 1000 ke kaleng atau 500. Terus ke kaleng niatnya jariah untuk kedua orang tua mbah-mbah kita atau Nuh wa Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Adam. Kemudian kumpulkan, nanti kalau sudah 1 tahun dibuka, kemudian diberikan besi atau semen atau apa untuk membangun masjid atau pondok. Jangan dikasihkan kiainya. Kalau dikasihkan kiainya nanti dimakan Pak Yai, ya kan? Nah kalau bisa ya dikasihkan saya aja, biar kita membangun menara ke langit untuk kekuatan bumi ini. Oke? Itu aja teman-teman. Ini hanya watawasau bil haqi watawasau bis sabr. Kita mengharap coba bagaimana Habib Lutfi dan Gus Yahya Sakutkhalil dan semuanya atau Muhammadiyah, PBNU Muhammadiyah, Menteri Agama dan Menkumham, Bapak Mahfud MD, Bapak Presiden, juga Mendagrinya bagaimana, ya kan? Dan kepolisian dan TNI bagaimana? Ya, kita tunggu, kita menuntut pada semua ini harus bisa mendudukkan bersama biar jelas masalah Ubaidillah dan Abdullah. Ada yang salah jalan dan ada yang tidak ada jalan. Oke? Begitu aja sebagai sarana edukasi dan motivasi. Kalau benar dari Allah, kalau kekeliruan dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya buat Habib Lutfi, buat saudara-saudara NU. NU jangan sampai dihancurkan oleh siapapun. Mari kita NU tingkat bawah tetap menjaga NU. Oke? Hubul waton minal iman. Saya ucapkan terima kasih, syukron kula syukri wa farham kula farti wa antafa'allana wa najatan linajatina. Amin amin ya mujibati sailin. Akhirul qaul wabillahi taufik wal hidayah. Hubul waton minal iman wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.